Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah akuntansi manajemen, dosen pengampu Ibu Ani Pujianti MESY, yang beranggotakan Dian Alfareza, Barta Putri Nadia, dan saya sendiri, Vivi Rahayu Fatimatu Zahro. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul penentuan harga transfer. Untuk teman-teman, silakan disimak videonya dengan baik ya. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian harga transfer. Harga transfer dalam arti luas adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Istilah harga transfer ini dijumpai pada perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat laba dan antar pusat laba tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer adalah harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba atau setidak-tidaknya salah satu dari pusat pertanggungjawaban yang terlibat merupakan pusat laba. Kemudian, tujuan penentuan harga transfer. Harga transfer harus didesain sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan-tujuan berikut. Yang pertama, menyajikan informasi yang relevan untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan. Yang kedua, memotivasi manajer untuk mencapai goal congruence. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu menilai kinerja ekonomi pusat laba terkait. Dan yang keempat, sistemnya sederhana untuk difahami dan mudah diadministrasikan. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang metode penentuan harga transfer. Metode penentuan harga transfer yang pertama yaitu metode market price. Metode market price adalah penetapan berdasarkan harga transfer harga pasar, dan metode ini paling disukai. Jika menggunakan metode harga pasar, harga transfer dihitung dengan menggunakan metode harga pasar minus, yaitu harga yang berlaku di pasar dikurangi dengan potongan volume dan berbagai biaya yang dapat dihindari oleh divisi penjualan untuk mendapatkan harga barang atau jasa yang ditransfer dari divisi penjualan ke divisi pembeli. Maksudnya, jika produk yang ditransfer memiliki harga pasar produk merupakan biaya kesempatan, baik bagi divisi penjual maupun bagi divisi pembeli, sehingga harga tersebut merupakan dasar yang adil sebagai dasar penentuan harga transfer bagi divisi yang terlibat. Selanjutnya, penentuan harga transfer. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya. Ada dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya. Yang pertama, bagaimana menentukan besarnya biaya, dan yang kedua, bagaimana menentukan besarnya markup laba. Dalam penentuan harga transfer berdasarkan biaya, basis biaya yang digunakan adalah biaya standar. Biaya aktual tidak boleh digunakan karena faktor inefisiensi produk akan terlewatkan bagi pusat laba pembelian. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk menentukan standar yang ketat dan meningkatkan standar tersebut. Hal-hal yang harus diperhatikan jika biaya dijadikan sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang pertama, metode penentuan harga transfer harus mendorong divisi penjual senantiasa melakukan perbaikan efisiensi dan produktivitasnya.
Yang kedua, jika terjadi ketidakefisienan pada divisi penjual, tidak boleh dialihkan ke divisi pembeli melalui harga transfer. Dan yang ketiga, untuk menentukan harga transfer harus ada aturan. Oleh sebab itu, tiap ada transfer barang harus dilakukan melalui negosiasi. Rumus umum dalam penentuan harga transfer adalah harga transfer sama dengan biaya penuh ditambah laba. Biaya penuh bisa memakai 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan full costing, yang kedua, pendekatan variable costing, dan yang ketiga, pendekatan activity based costing. Berikutlah contoh soal pendekatan full costing. Oki Crop memiliki 2 divisi A dan B yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan suku cadang Q dan dijual di pasar luar sebanyak 10% dan sisanya ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadang Q untuk tahun anggaran. Menurut anggaran, divisi A akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1.000 unit dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran. Berikutlah contoh pendekatan full costing, yaitu yang biaya produksi 200 juta, biaya administrasi dan umum 50 juta, biaya pemasaran 20 juta. Jadi, total biaya penuh divisi A yaitu 270 juta. Total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah sebesar 1 miliar. Dan laba yang diharapkan yang dinyatakan dalam ROI yaitu 20%. Baiklah, perhatikan perhitungan markup di bawah ini, yaitu biaya administrasi 50 juta, biaya pemasaran 20 juta, laba yang diharapkan 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Jumlahnya 270 juta. Biaya produksi 200 juta, sehingga markupnya 135%. Kemudian perhitungan harga transfer, yaitu biaya produksi 200 juta, markupnya 135% dikali 200 juta sama dengan 270 juta, sehingga jumlah harga jualnya 470 juta. Volume produksinya 1000 unit, jadi harga transfer per unitnya yaitu 470.000. Submateri selanjutnya yaitu metode harga pokok. Metode harga pokok adalah metode yang digunakan apabila harga kompetitif tidak tersedia. Di dalam akuntansi, biaya konvensional komponen-komponen harga pokok produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun variabel. Konsep harga pokok tersebut tidak selalu relevan dengan kebutuhan manajemen. Oleh karena itu, timbul konsep lain yang tidak memperhitungkan semua biaya produksi sebagai komponen harga pokok produk. Jadi, di dalam akuntansi biaya, di mana perusahaan industri sebagai modal utamanya, terdapat 2 metode perhitungan harga pokok yaitu full costing dan variable costing. Penentuan harga transfer atas dasar harga pokok meliputi yaitu metode variable cost dan metode full cost. Metode variable cost adalah metode penentuan harga pokok yang hanya memasukkan komponen biaya produksi yang bersifat variabel sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Yang kedua, metode full cost. Metode full cost adalah metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Pembahasan selanjutnya yaitu metode negotiated price.
Metode negosiasi price adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara dua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan jika terdapat suatu pertentangan yang cukup signifikan di antara keduanya sehingga dicapai kesepakatan harga oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu arbitrasenya. Di hampir semua perusahaan, unit usaha menegosiasikan harga transfer satu sama lain. Maksudnya, harga transfer yang tidak ditentukan oleh kelompok staf pusat. Alasan yang paling penting untuk hal ini adalah kepercayaan bahwa dengan menetapkan harga jual dan pencapaian kesepakatan atas harga pembelian yang paling sesuai merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen lini. Jika kantor pusat mengendalikan penentuan harga, maka kemampuan manajemen lini untuk memperbaiki profitabilitas akan semakin berkurang. Harga yang digunakan pada metode negosiasi dapat berupa: yang pertama ada harga pasar yang diterbitkan, yang kedua harga pasar ditentukan oleh penawaran harga terendah mungkin akan memenangkan usaha tersebut. Yang ketiga, pusat laba produksi yang menjual barang yang sama di pasar bebas meniru harga kompetitif yang berada di luar. Dan yang keempat, pusat laba pembelian membeli produk serupa dari pasar luar atau bebas. Dan pembahasan yang terakhir, yaitu metode arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode arbitrase, metode ini digunakan apabila divisi penjualan dan divisi pembelian tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penentuan harga transfer yang ditentukan oleh eksekutif atau badan lain yang ditugasi untuk mengarbitrasi harga transfer setelah orang atau badan tersebut berdialog dengan para manajer divisi yang bersangkutan. Arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dalam sistem yang formal. Kedua pihak menyerahkan kasus secara tertulis kepada pihak penengah atau arbitrator. Arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing dan memutuskan harga yang akan ditetapkan, kadang dengan bantuan staf kantor yang lain. Yang kedua, selain tingkat formalitas, digunakan juga proses mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. 4 cara untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama memaksa, yang kedua membujuk, yang ketiga menawarkan, dan yang keempat penyelesaian masalah. Pengaruh dan kendala yang perlu diperhitungkan dalam penetapan harga. Kalau barang atau jasa yang diperlukan sebuah pusat laba juga diperdagangkan di pasar, maka pusat laba konsumen maupun pusat laba produsen masing-masing mempunyai pilihan, yaitu membeli dari luar atau dari dalam dan menjual keluar atau ke dalam. Terdapat banyak cara untuk menghitung harga. Namun, cara apapun yang digunakan, satu hal yang tetap harus diperhitungkan adalah faktor situasional, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.